Nah, masuk lagi di perihal sholat ya. Ingat teman-teman semua, amalan yang pertama kali dihisab ya, amalan kita yang pertama kali dihisab yaumil akhir nanti yaitu adalah sholat utamanya ya. Insya Allah kalau sholatnya betul gitu ya, sholatnya dengan sempurna, dengan ada rukunnya, ada adabnya dan semacamnya, insya Allah amalan-amalan lain pun akan juga bagus dan baik gitu ya. Dan juga perihal sholat, nah terutama sholat duha ini ya. Jadi sholatnya orang-orang taat ya, atau biasa disebut dengan awabin. Kemudian senilai 360 sedekah. Dan juga inilah sholat untuk meminta rezeki yang barokah dan berkah tentunya. Plus banyak gitu ya. Salah satu sholat sunnah yang diwasiatkan Nabi dan termasuk dalam sunnah muakkatnya dari Rasulullah SAW gitu ya. Jumlah rakaat semakin banyak, semakin tinggi pahalanya, kemudian melambangkan rezeki sekaligus dosa gitu ya, menghapus dosa. Nah kemudian di sini ada sholat tahajud gitu ya. Biasanya disebutkan ada 4 fadilah gitu ya. Dan di sini pastinya karirnya itu meningkat pesat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tanpa perantara, orang-orang yang melakukan sholat tahajud dengan istiqomah gitu ya. Hidup dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dituntun menuju jalan yang benar ya. Bahkan kalaupun ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang bisa mengganggu ataupun bisa mencelakakan, yang langsung nolong itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa perantara ya. Bahkan jalannya tuh dituntun ya, ketemu masalah di sini. Solusinya kamu kesini gitu ya. Jadi Allah lah yang akan membantu. Bahkan doanya itu seperti busur panah yang melesat gitu ya. Dan pastinya langsung mustajab gitu ya. Dinaikkan kedudukannya. Kemudian kunci masuk surga, menolak penyakit, menghapus dosa, dan inilah kebiasaan orang-orang solih tentunya. Nah tips sholat ya, sholat ini, sholat sunnahnya ini ada sholat tahajud, kemudian duha gitu ya, qobliyah, ba'diyah, sholat taubat, witir, hajat dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah istiqomah serta berkualitas ya, tu'maninah ya, khusyuk dan tenang serta dinikmati. Kemudian ajaklah keluarga, kerabat, teman agar menjaga semangat. Nah jadi sholatnya itu gak sendiri gitu ya. Kemudian mencari tahu manfaat dan keutamaan dari sholat sunnah ya. Sharing dan bertukar cerita dengan orang yang sudah rutin sholat sunnah ya. Jika itu sulit, rutinkan satu persatu seperti itu. Nah masuk lagi perihal puasa ya. Puasa itu amalan yang berat ketika di akhirat tentunya. Banyak yang orang melakukan puasa itu juga terjaga. Misal ingin ada niatan melakukan maksiat gitu ya. Oh iya, kalau misal saya buat ini ya, terkadang dalam banyak pikiran tuh saya lagi puasa. Kalau ini dilakukan, saya cuma nahan lapar dan haus, pahala puasa hilang. Biasanya amalan yang lain pun bakal mengikuti, bahkan juga bisa meningkat gitu ya. Jadi perihal puasa ini amalan yang berat di timbangannya, kemudian doanya mustajab juga, pahala tak tertinggal, salah satu sebab masuk surga. Bahkan ada pintu ar-rayyan, yaitu pintu orang-orang yang suka berpuasa ya teman-teman. Menyehatkan dan menguatkan tubuh ya, kemudian amalan yang dicintai oleh Allah, mendapatkan kebahagiaan saat berbuka. Jadi kalau saat berbuka itu barokahnya Masya Allah gitu ya. Banyak makanan, banyak minuman yang secara tidak langsung itu kita tidak keluarkan dari rezeki ataupun uang dari kita, seperti itu ya. Nah di puasa sunnah biasanya puasa-puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ataupun dalam kategori sunnah muakkatnya itu puasa Senin dan Kamis ya, Senin Kamis gitu ya. Puasa Daud, kemudian puasa Ayyamul Bid ya di pertengahan bulan gitu ya, puasa Syawal. Kemudian banyak gitu ya puasa Asyura gitu ya, kemudian puasa Arafah dan semacam lah. Ya pilih salah satu yang dirutinkan ya teman-teman. Kemudian menjaga kesehatan dan tidak berpikiran akan lemas gitu ya. Jadi
selain benefit kita sebagai muslim mendapatkan pahala yang begitu banyak gitu ya, itu juga bisa menjaga kesehatan. Banyak diteliti oleh profesor-profesor dalam negeri ataupun luar negeri, itu puasa sangat juga memang menjaga kesehatan. Bahkan obat yang mungkin paling ampuh, yang sederhana tapi powerful, bahkan juga kita melaksanakan itu bisa mendapat pahala, yaitu puasa gitu ya. Kemudian mengatur makanan dan minuman saat sahur gitu ya, dan berbuka. Berdoa saat sahur dan berbuka, jadi doanya juga mustajab. Nah, ini nggak boleh ria, berbangga diri karena puasa ataupun meremehkan orang lain. Jadi jangan sampai ketika kita berpuasa, ujuk-ujuk ada yang nggak puasa, ih nggak puasa gitu ya, puasa dong kayak saya gitu misalnya, ataupun segala macam ya. Jadi jangan seperti itu ya teman-teman ya. Tetap harus jangan sampai pahala-pahala puasa itu hilang ya. Kemudian memiliki teman yang seamalan puasa sunnah tersebut, agar juga kita menjaga semangat dan juga istiqomah seperti itu ya. Nah, ini paling penting. Al-Quran ya, kitabnya umat muslim ya, membaca saja mendapatkan pahala setiap hurufnya ya. Ya, perihal Al-Quran ini dijanjikan perniagaan yang tidak merugi, menghafal Al-Quran tinggi pahalanya gitu ya. Setiap huruf diganjar 10 kebaikan, menyehatkan dan menguatkan tubuh, menghapus dosa, amalan yang dicintai Allah, akan bersama malaikat yang mulia. Bahkan kalaupun kita menghafal, yaumil akhir nanti kita bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita, seperti itu ya. Tips ya, jadi jangan sekedar baca, jangan sekedar banyak-banyakan gitu ya, tapi tidak dipelajari ya, seperti tahsinnya, tajwid gitu ya. Nah, jika perlu langgamnya ya, bayati gitu ya, ros dan segala macam seperti itu. Kemudian memahami Al-Quran dengan artinya, jadi lakukan sering, rutin, dan juga terjadwal. Istiqomah ya. Selalu paksakan diri ya di awal 5 menit ya setiap setelah sholat 5 waktu. Jadi biasakan ketika sudah sholat membaca Al-Quran walaupun hanya selembar ataupun beberapa ayat aja ya. Jadi nantinya meningkatkan juga jumlah bacaan secara berkala ya. Berwudu sebelum membaca Al-Quran ya, mendengarkan murotal ataupun imam yang disukai, seperti itu ya. Nah, ini juga termasuk ke dalam salah satu aspek ya, konsep dari marketing langit ya, silaturahmi ya. Secara tidak sadar kita berkunjung ke teman, kerabat, saudara dan segala macam, itu peluang semakin terbuka ketika kita silaturahmi. Selain mungkin rezeki, selain mungkin umur, mungkin networking juga, ataupun itu juga bisa terjaga dengan baik ya. Ya, memutus silaturahmi adalah dosa besar ya. Ini perihal silaturahmi. Kemudian cintai keluarga, menyambungnya silaturahmi dijamin haknya, dilampangkan rezeki dan umurnya yang tadi saya bilang gitu ya. Ditingkatkan juga dari sisi hartanya. Kemudian tips ya silaturahmi itu ya, orang tua atau kerabat terlebih dahulu yang mungkin ada ikatan darah, dan juga jangan terlalu sering bertamu, misalnya ke rumah teman ya. Kemudian silaturahmi juga bisa dengan melayani gitu ya, membawa buah tangan dan membahagiakan orang lain. Jadi kita ketika berkunjung ada buah tangan yang kita bawa ya. Kemudian bisa juga dengan mentraktir semampunya gitu ya, dan juga meningkatkan ya secara berkala seperti itu. Nah, ini perihal zikir ya, masuk juga. Ini adalah yang sering di reminder ataupun diingatkan ya, untuk kalau misalnya lagi gundah gulana, sebenarnya bukan healing kalau lagi sumpek gitu ya, ataupun lagi penat gitu ya. Bagusnya adalah kita sebagai umat muslim yaitu dengan zikir ya. Jadi menenangkan hati, jiwa, dan tentunya kita diingat Allah ataupun mengingat Allah gitu ya. Nah, perihal zikir ini bisa tasbih ya, subhanallah, tahmid gitu ya. Kemudian tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar ya, tahmid, alhamdulillah. Kemudian sayyidul istighfar dan juga istighfar. Ya, asmaul husna bisa juga. Kemudian juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir gitu ya. Kemudian menganjurkannya adalah menggunakan jari ya, seperti ya zikir pagi petang, sebelum tidur, ataupun setiap setelah sholat gitu ya. Seperti itu. Nah, ini masuk ya. Kemudian
perihal sholawat ya. Jadi sholawat ini adalah malaikat aja ikut gitu ya untuk bersolawat gitu ya. Nah ini salah satu juga aspek yang mungkin doa itu bisa cepat ya, kita bisa sertakan sholawat kepada Rasulullah SAW ya. Kemudian ini berkumpul di surga dengan Nabi Rasulullah SAW, mendapat syafaat Nabi. Setiap satu sholawat dibalas 10 kali, menambah kebaikan dan menghapus dosa. Kemudian menjauhkan dari kekafiran, meningkatkan derajat di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekelas Allah Tuhan kita, bahkan malaikat pun itu bersolawat kepada Nabiullah Rasulullah SAW ya, seperti itu. Nah ini ya tips sholawat ya. Bacaan sholat bisa merujuk pada saat tahiyat akhir ketika sholat ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fi amina innaka Hamidum Majid ya. Jadi bisa merujuk ke seperti itu atau apapun, bisa dibaca setiap kapanpun dan bisa ya. Adapun waktu-waktu yang sering dibacakan ya tadi seperti tahiyat akhir ya, pagi petang, saat di majelis dan keluar majelis, saat menyebut nama Rasulullah, dan sholat Jumat, sholat azan, sebelum berdoa, takbir kedua sholat jenazah gitu ya, di makam Nabi SAW, masuk dan keluar masjid ya, seperti itu. Banyak ya salah satu keistimewaan dari sholawat. Bahkan ketika pengen sesuatu, yuk disolawatin. Mungkin teman-teman pernah kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini hal penting juga dari kami tentunya. Jadi marketing langit ya, sederhananya bahagiakan orang tua, mertua, keluarga, saudara, dan pasangan. Ya, kalau memang belum ada keluarga ataupun pasangan, bisa kedua orang tua. Ya, terkadang ya, ikhtiar kita itu hanya 20%. Sehingga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, mungkin kesuksesan yang mungkin kita raih gitu ya. Jadi kok semuanya bisa lancar gitu ya. Nah yang perlu diingat, bukan dengan apa yang kita usahakan ya sampai sejauh ini gitu ya. Mungkin usaha kita hanya 20%, bahkan 10%. Tetapi ada yang sering mendoakan dari siang malam, kemudian tahajudnya, duhanya, sholat 5 waktunya, bahkan baca Al-Quran, yaitu adalah kedua orang tua kita ya, bahkan sampai 80% ya. Dalam ya, mungkin teman-teman tahu ketika dalam kandungan ya, seorang ibu itu mengelus-ngelus perutnya yang hamil gitu ya, mendoakan gitu anaknya gitu ya, semoga anak saya soleh, menjadi pemimpin yang besar, kemudian menjadi misalnya ustadz gitu ya, kemudian apa gitu ya. Nah itu sebenarnya sudah dikabulkan 20 tahun kemudian setelah dialihkan gitu ya. Dan itu tidak terasa gitu ya. Bahkan secara tidak langsung itulah doa-doa yang memang mustajab banget gitu ya, seperti itu. Nah yang perlu penting juga teman-teman ya, semua orang bisa mengikuti hal teknis. Nah Anda iklan di marketplace bisa, Anda iklan di Facebook Ads bisa, Anda iklan dimanapun ya berbau hal teknis, itu pasti bisa ketika Anda melakukan ataupun mengerjakan ya, mempelajari secara istiqomah gitu ya. Ya, tetapi terkait mindset, prinsip fundamental ya, apalagi yang sudah disebutkan tadi gitu ya, sulit diterapkan karena tidak terlihat ya, setuju ya. Jadi apa yang memang berkaitan dengan marketing langit ini kembali lagi ke masing-masing ya. Yang harus dilaksanakan adalah dari diri masing-masing, seperti itu ya. Itu aja dari saya ya. Terima kasih banyak dan semoga bisa bermanfaat tentunya.